Dua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tiga, menyatakan barang bukti berupa 1 lembar surat kuasa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat lampiran 13 perihal permohonan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa tanggal 9 Februari 2023, 1 lembar surat pernyataan tanah yang telah dipunyai pemohon atau keluarga Tangerang tanggal 9 Februari 2023. Jadi yang pertama saya ingin tegaskan tuntutan ini mengkonfirmasi bahwa aguan masih kuat. Ini tidak lepas dari kekuasaan oligarki PIK 2 yang mengirim pesan kepada kita semua segenap rakyat agar jangan melawan. Tapi kita harus tegaskan, kita tidak takut. Karena kita sedang bicara tentang kebenaran, perjuangan bukan hanya untuk rakyat Banten, bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh generasi setelahnya. Dan berdoa ibu-ibu ya, jangan punya cita-cita punya anak menjadi jaksa yang mau jadi alat oligarki. Ya, jangan mau. Karena sejatinya persidangan dunia ini akan diadili lagi di akhirat. Dan di akhirat nanti mata, telinga, mulut dikunci. Saya mau tegaskan, ini jaksa tadi dalam baca pacari ternyata katanya PT Mandiri Bangun dirugikan sampai 200. Tapi kalau Sapono sendiri nggak bisa menjelaskan dari apa, dan jaksa pun tidak bisa mengunci. Baik. Jadi yang pertama saya ingin tegaskan tuntutan ini mengkonfirmasi bahwa aguan masih kuat. Ini tidak lepas dari kekuasaan oligarki PIK 2 yang mengirim pesan kepada kita semua segenap rakyat agar jangan melawan. Tapi kita harus tegaskan, kita tidak takut. Karena kita sedang bicara tentang kebenaran, perjuangan bukan hanya untuk rakyat Banten, bukan hanya untuk generasi saat ini, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh generasi setelahnya. Dan berdoa ibu-ibu ya, jangan punya cita-cita punya anak menjadi jaksa yang mau jadi alat oligarki. Ya, jangan mau. Karena sejatinya persidangan dunia ini akan diadili lagi di akhirat. Dan di akhirat nanti mata, telinga, mulut dikunci. Tidak ada sebiji zarah pun kezaliman yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalih dalam rangka menjalankan kewenangan ya kezaliman itu diampuni. Tidak ada dalih bahwa sedang menjalankan tugas ya perilaku kejahatan di dunia ini akan diampuni. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang punya putra, jangan punya cita-cita anaknya jadi jaksa yang zalim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau tegaskan, saya mau tegaskan ini jaksa tadi dalam dakwaan, dalam tuntutan cheating. Apa itu cheating? Curang. Jadi dia bukan sedang merumuskan fakta persidangan, tapi hanya mengcopy paste BAP sekaligus mengcopy paste dakwaan, kemudian dirinci berdasarkan apa yang sudah ditulis di BAP. Kenapa demikian? Yang pertama saya ingin tegaskan, jaksa tadi mengutip ahli dari kita, dari terdakwa ya, Arsin Lukman, Dr. Arsin Lukman dari UI. Katanya ya Pak Arsin Lukman menyatakan bahwa Kanwil punya kewenangan untuk membatalkan SHM. Pernyataan ini tidak keliru, tetapi tidak lengkap. Jadi ahli itu tegas menyatakan bahwa proses pembatalan SHM itu bisa terjadi melalui dua kewenangan. Pertama, kewenangan dari institusi yang menerbitkan, dalam hal ini BPN. Tentu yang punya kewenangan adalah Kanwil. Yang kedua, berdasarkan putusan pengadilan. Pengadilan dimaksud adalah putusan pengadilan tata usaha negara. Dan khusus untuk kewenangan institusi yang menerbitkan itu hanya bisa dilakukan jika ada cacat administratif yang usia SHM-nya itu di bawah 5 tahun. Nah ini SHM 055 punya Sumita Chandra yang menjadi ya warisan untuk Pak Charlie Chandra, umurnya udah di atas 30 tahun. Kenapa Aguan baru ngorek-ngorek sekarang? Kenapa Agung Sedayu PT MBM baru ngorek-ngorek sekarang?
Lalu apa dasar hukum PT MBM membangun properti yang kemudian dijual kepada customer sementara dia tidak punya sertifikat? Terbukti tidak punya satupun alas hak. Mereka hanya punya apa? IL. Sekali lagi, izin lokasi itu izin untuk pelepasan hak. Jadi kalau IL itu izin lokasi itu bukan izin untuk merampok tanah orang. Itu izin untuk pelepasan hak, izin untuk belanja tanah. Kalau mau belanja tanah itu antara ya fakta sansepanda berdasarkan kesepakatan baru terjadi pelepasan hak, bukan dengan tanahnya diokupasi. Kemarin keterangan tentang tanah diokupasi gak pernah disinggung. Kenapa disebut okupasi, bahkan okupasi itu ilegal? Karena PT MBM Agung Sedayu Group gak punya alas hak ketika membangun kawasan Perpetik 2 di tanah 7,8 hektar punya 8,7 hektar punya Charlie Chandra. Ini kenapa gak diungkap gitu loh. Nah selanjutnya tadi kan bicara unsur kerugian. Nono Sampono sendiri nggak ngerti kerugian itu dasarnya dari mana. Selalu bilang nanti ke legal. Legalnya itu namanya meti. Meti nggak pernah dihadirkan jaksa. Lalu kenapa jaksa tetap mengatakan ada kerugian sesuai copy paste yang ada pada surat dakwaan? Maksa banget gitu loh. Dikira kita ini nggak ngerti hukum. Dikira republik ini semuanya udah dikendalikan aguan. Kalau jaksa, hakim bahkan ya, termasuk polisi, sudah bisa dikendalikan aguan. Jangan harap Anda mengasumsikan kami bisa dikendalikan aguan. Kami akan lawan. Jadi sebenarnya unsur pidananya itu tidak terpenuhi, dan kalau satu unsur pidana saja tidak terpenuhi, kalau jaksa itu jujur, maka dia bisa menuntut bebas dan nggak salah. Jaksa menuntut lepas, nggak mentang-mentang saya jaksa harus nuntut orang. Saya akan berhasil, saya ini akan punya prestasi kalau bisa menjarain orang. Nggak begitu. Fakta persidangannya seperti apa? Kalau fakta persidangannya kerugiannya tidak bisa dibuktikan, ngapain maksa? Kalau fakta persidangan ternyata PT MBM tidak punya alasan, ngapain bela-bela laporan PT MBM yang merupakan grup dari Agung Sedayu? Kalau faktanya ternyata ada putusan perdata yang sudah mengesampingkan putusan pidana dan dinyatakan Sumita Chandra adalah pembeli beritikat baik. Sementara Lepit Nio itu sudah mati lama, ahli warisnya ternyata menjual tanah yang bukan haknya, baru terungkap ya. Ternyata ahli waris untuk ya merampok tanah Charlie Chandra ini ya dijual kepada MBM. Jadi MBM ini jadi penadah ini sebenarnya. Itu dapat uang berapa? 500 juta rupiah per orang, sementara itu ada 10 ahli waris. Tagih tuh negara, pajaknya udah dibayar belum itu? Jangan sampai ada penggelapan pajak dilakukan oleh Agung Sedayu Group. Rakyat kecil salah sedikit dikejar-kejar pajak, giliran transaksi besar oleh oligarki besar didiamkan. Dan hari ini saya yang paling kaget mendengar apa? Dituntut 5 tahun. Udah kayak koruptor aja. Pak Prabowo, saya pikir hari ini setelah ada ya amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana di kasus yang lain, ada keadilan hukum di negeri. Saya kira legasi zolim di era saudara Joko Widodo berakhir dengan tidak ada lagi tindakan-tindakan yang keluar daripada keadilan. Saya pikir yang menuntut ngawur itu hanya Kejaksaan Agung pada kasus Tom Lembong. Ternyata Kejaksaan Negeri dari Tangerang ini juga melakukan hal yang sama. Patut diduga ini pesanan, gak mungkin nuntut 5 tahun perkara remeh-temeh. Nah, karena itu apa? Harapan kita tinggal satu, hakim. Nah, kalau hakim melakukan hal yang sama, maka rusak sudahlah negara kita ini. Rusak hukum kita ini. Gak akan ada lagi kepercayaan, dan itu akan menyebabkan apa? Terjadi apa? Ketidakstabilan di dalam bangsa dan negara. Sebentar, tunggu dulu. Saya belum tuntas. Kasih kesempatan dong. Biar. Saya marah ini, benar-benar marah. Karena hari ini saya marah mewakili, bukan saya sendiri, bukan Charlie Chandra, tapi mewakili kemarahan rakyat yang hukum hari ini dipermainkan, bahkan dipermainkan di area persidangan, yang tidak ada lagi rasa malu memamerkan kezaliman di hadapan rakyat, yang tidak ada lagi welas asih, rasa kasihan kepada Charlie Chandra yang punya anak kemarin. Christopher ulang tahun, umur 9 tahun tidak bisa dihadiri oleh dedenya, istrinya harus menjadi kepala keluarga sendiri sementara tanpa dukungan suaminya. Tetapi hal itu apakah pernah dipertimbangkan? Apakah jaksa tidak mikir dia punya anak, punya istri, punya keluarga? Apakah mereka tidak berpikir jika hal itu berlaku kepadanya?
Semoga Allah ampuni siapa saja yang mau beristighfar, mohon ampun dan bertobat. Tetapi bagi siapa saja yang zalim dan dia sadar bahkan mendapat manfaat dari kezaliman ini, ya Allah berikanlah azab sebesar-besarnya kepada mereka. Kezaliman itu tidak hanya kita bela karena menimpa seorang muslim, saudara Charlie Chandra, saudara kita meski non muslim, tetapi kita sebagai orang muslim harus membela siapapun yang dizalimi. Dan hari ini kezaliman itu sudah muncul pada tuntutan jaksa. Kita lihat apakah majelis hakim bisa mengubah kezaliman itu menjadi keadilan. Dengan apa? Dengan memberikan putusan yang bebas, karena tidak layak meskipun satu hari saudara Charlie Chandra ini untuk masuk penjara. Harusnya yang masuk penjara itu Aguan, harusnya yang masuk penjara itu Antoni Salim, harusnya yang masuk penjara itu siapa? Ali Hanafi Alidayan, sudah berkali-kali namanya disebut. Harusnya yang masuk penjara itu Nolo Santoro, pengkhianat sebagai mantan tentara tetapi justru membela oligarki dan tidak peduli kepada rakyat Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira kita berbela-sungkawa dengan tuntutan ini. Memang hukum di negeri kita ini sudah mati, tapi kita terus menyemai benih-benih harapan, mudah-mudahan masih ada sisa-sisa keadilan meskipun hanya sedikit, dan keadilan itu didapatkan oleh Charlie Chandra dalam putusan pengadilan nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.